Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada kasus, ada eh, kelebihan bayar atau paket fisik di salah satu SKPD. Jadi eh, awalnya mereka sudah minta uang muka sekian persen, terus berikutnya lagi mereka minta eh, tagihan selanjutnya. Tapi karena kelemahan dari sistem pengendalian, kalau di sistem yang lama itu di Simda itu kan ada realisasi pembayaran per kontrak, tapi di SIP ini kan fitur itu kan tidak ada. Jadi eh, setiap kontrak yang sudah cair itu kita tidak bisa pantau. Jadi kalau pihak SKPD mereka menginput eh, daftar rekanan itu kadang sudah input, tapi mereka sudah input nama rekanan, nomor rekening dan lain-lain. Waktu buat SPM mereka minta, terus berikutnya lagi mereka salah perhitungan, mereka input lagi satu kali lagi, nilainya lebih daripada yang seharusnya. Jadi ada kelebihan, tapi untungnya kita temukan kelebihan pembayaran ini dan sudah kita konfirmasi ke pihak rekanan yang bersangkutan, dan alhamdulillah yang bersangkutan cukup kooperatif dan beliau sudah melakukan penyetoran ke Kasda RKUD. Tadi saya sudah terima buktinya. Hari ini kita coba lakukan input pengembalian belanja untuk mengembalikan nilai pagu dan SPD yang sudah terlanjur di SP2D kan itu. Jadi saya sudah terima bukti STS-nya di sini. Kita cek. Ini bukti STS-nya. Jadi ada kelebihan pembayaran tuh sebesar 89 juta. Nah, tapi kita kan harus tahu ini atas subkegiatan yang mana dan SP2D-nya nomor berapa. Jadi saya minta orang dinas itu mereka ngirim SP2D yang sebelumnya supaya kita tahu. Di sini mereka sudah kirim ke saya, ini SP2D-nya tanggal 24 Juli ya. Jadi tanggal 24 Juli. Coba kita cek. Kebetulan saya posisinya di Ambon. Kalau wilayah-wilayah dalam kota nih kayak jaringan selulernya kurang begitu bagus. Jadi wifi di hotel juga kayaknya kurang bagus. Saya pakai hotspot dari HP tapi kayaknya kurang maksimal, kurang bagus juga. Coba kita cek dari register SP2D-nya. Langsung pilih register SP2D di sini, terus di sini transaksi. Tadi SP2D-nya tanggal 24 Juli. Di sini langsung kita pilih 24 Juli saja. Nilai SP2D-nya $179 ya. 179. Kayaknya yang ini. Yang ini. Nah, ini nomor SP2D-nya kita copy. Kita copy. Bikin di notes. Sorry. Ya, tambah notes baru, kita taruh di sini. Terus selanjutnya ini kita masuk ke menu pengembalian belanja, kita pilih yang LS ya teman-teman. Nah, kalau sudah kayak gini, kita klik tambah. Tanggalnya kita pakai tanggal yang STS. Misalnya di sini tanggal STS tanggal 29 Juli, berarti hari ini ya, dia baru STS hari ini. 29 Juli, maka di sistem juga kita pilih juga tanggal 29 Juli. Keterangannya di sini pengembalian kelebihan pembayaran atas
permintaan kalau sudah kayak gini. Di sini kita pilih yang dokumen SP2D nya, makanya tadi saya sengaja copy nomor SP2D nya, paste di notes. Nah, ini fungsinya supaya kita carinya gampang SP2D nya. Saya sudah pernah buat konten serupa yang kayak gini, teman-teman. Jadi ini memang mungkin teman-teman kalau sudah tonton video saya yang sebelumnya tentang pengembalian belanja itu mungkin sudah tahu lah. Ini kita copy dulu uraiannya supaya jangan ketik ulang. Kita paste di sini. Bekerja di posisi jaringan yang kayak gini memang harus kita uraian-uraian kayak gini panjang kan, nggak mungkin kita ketik ulang-ulang ya, jadi ditaruh di notes saja. Nah, kalau sudah kayak gini, nomor SP2D-nya sudah gini, kita filternya nomor ya. Terus nomor yang sudah kita taruh di notes tadi kita ambil dari SP2D yang tadi yang kelebihan itu, kita paste di sini, lalu kita lakukan pencarian. Ini dia udah muncul, nilainya nih 179 ya. Sama dengan yang ada di ini 179519600. Nah, ini kita pilih, scroll ke ujung, pilih. Di sini ada akun yang tersedia, ini belanja modal gedung tempat pendidikan. Sama ya di sini ya, belanja modal gedung tempat pendidikan. Nah, nilainya itu kita masukkan sebesar nilai yang di STS kan teman-teman, sesuai dengan bukti STS yang sudah divalidasi oleh bank. Ya. 89759800. Nantinya ketika kita lakukan validasi, posisi SPD dan sisa pagu tuh dia akan kembali ya. Nilai ini akan menambah jumlah pagu dan SPD yang sudah keluar melalui SP2D. Jadi namanya saja pengembalian, berarti dia akan mengembalikan posisi pagu sebesar nilai yang di STS kan. Ini kita login dengan akun pengguna anggaran, lalu lakukan validasi, terus kita login dengan nanti BUD, kuasa BUD, login dengan akun BUD, lalu buat pengesahan. Ini kita login dengan akun pengguna anggaran untuk lakukan validasi ya, pengembalian belanja. Kalau sudah login, kita masuk di menu pengembalian belanja, lalu pilih LS. Nah, di sini dia muncul yang tadi sudah kita input. Di sini scroll ke ujung, nanti kita aksi, lalu lakukan validasi ke tanggal hari ini ya. Kalau sudah validasi, kita bisa minta BUD untuk lakukan pengesahan. Jadi dari sisi BUD juga pastikan bahwa saldo kas tersebut sudah masuk ke RKUD. Jadi proses pengesahan itu kita gunakan tanggal kas pada saat kas masuk ke RKUD. Nanti sebentar kita akan cross check dari sisi akhlak apakah betul nilai pagunya itu dia sudah kembali. Ini kalau belum divalidasi dia muncul di sini, kalau sudah validasi muncul di sini. Nanti scroll ke ujung aksi, lalu lakukan pengesahan. Pastikan pengesahan dilakukan sesuai dengan tanggal pada saat kasnya masuk ke RKUD ya. Karena proses pengesahan ini kalau sudah kita sahkan tidak akan bisa kita batalkan. Nah, ini sudah. Sekarang kita mau cross check
Coba masuk ke menu akhlak. Jadi ini ya, ini proses pengembalian. Coba kita lihat jurnal yang terbentuk tuh kayak gimana. Nah, jadi ini jelas ya, dia mengurangi realisasi belanja di LRA ya. Belanja modal berkurang sebesar nilai yang dikembalikan, kas yang dikembalikan. Di LO juga beban apa bukan LO ya, di neraca aset gedungnya juga berkurang ya, karena ada kas yang kembali. Begitu pula juga dari sisi SKPKD, posisi kasda juga bertambah sebesar nilai yang di STS-kan, dan ada akun reciprocal di sini, ada RKPPKD dan RKSKP dia. Otomatis posisi DPA-nya, anggaran SPD-nya dia sudah balik juga sebesar nilai 89 ya teman-teman. Jadi ada beberapa catatan itu. Jadi khusus untuk kasus kelebihan store ini memang dia nggak ada obat ya, harus melakukan pengembalian ya, kas ke RKUD. Beda kasus kalau salah ngambil kegiatan, misalnya rehabilitasi ruang kelas SD, tapi mereka salah ngambil di rehabilitasi ruang kelas SMP misalnya. Itu bisa solusinya kita melalui mekanisme pergeseran. Jadi kita geser yang seharusnya dia ngambil di SMP, ngambilnya di SD ya, pagunya kita geser di pergeseran atau di perubahan APBD. Tapi kalau yang kasus kelebihan bayar ini memang dia harus pengembalian ya, kasnya harus dikembalikan ke kasda, karena ini berhubungan dengan ketekuran kas, bisa mempengaruhi opini pemeriksaan juga. Karena untuk akun kas itu memang dia 0% toleransi dari pihak auditor, jadi tidak ada obat. Jika ada kelebihan memang harus dikembalikan. Jadi ini juga jadi catatan untuk dari kami untuk sebagai usulan bagi tim Pusdatin, bahwa terkait untuk fitur di SIPD ini memang masih sangat kurang ya. Jadi kalau bisa tuh ada namanya realisasi pembayaran per kontrak ya. Jadi sama seperti di aplikasi sebelumnya kayak di Simda FMIS itu ada realisasi per kontrak. Jadi kita bisa pantau kontrak-kontrak ini dia sudah mintanya sampai di mana, sudah realisasinya berapa, sisanya berapa. Ini kan di SIPD kan belum ada fitur kayak gitu. Jadi harus kita manual, ceknya manual. Kita bikin kertas kerja, nilai paketnya sekian, pagunya sekian, sudah realisasinya berapa, sisanya berapa. Tapi kalau tidak pakai pola manual kayak gitu kan tiba-tiba SKPD bisa buat SPM lebih ya. Jadi seharusnya tidak bisa, tapi karena anggaran SPD-nya tersedia, padahal itu untuk paket yang lain, karena kesalahan verifikasi dan lain, mereka bisa melakukan pembuatan SPM. Nanti kesalahan baru kita sadari ketika sudah terjadi SP2D ya. Untung pihak rekanannya dia kooperatif, jadi dia langsung melapor ke dinas dan selanjutnya dilakukan pengembalian ke kasda. Jadi masalah ini bisa teratasi secepatnya. Kalau enggak ini bisa menjadi temuan, jadi berpotensi merugikan kerugian keuangan daerah ya. Jadi sebelum BPK melakukan audit terhadap kami, kita sudah tahu kesalahan kita tuh ada di mana. Jadi dengan pengembalian ini mengurangi potensi masalah nanti di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya tunjukkan. Jangan lupa klik tanda lonceng untuk dapatkan informasi terbaru dari channel kami. Yang terakhir, jangan lupa like dan subscribe untuk membantu kami dalam membangun channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.